NIM 2112061968. Pendidikan guru sekolah dasar. Saya menempuh pendidikan di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini peran saya sebagai presenter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani, NIM 2112061987. Saya dari kelas C12. Saya berasal dari PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya menempuh pendidikan di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini saya sebagai kameramen. Hai semua, perkenalkan nama saya Erastus dengan NIM 2117022721. Saya mahasiswa lintas prodi dari prodi PPKN semester 5. Di sini peran saya sebagai editor tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Budaya Lokal. Sekian perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. A few moments later. Sebelum mempelajari seni rupa anyaman, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan karya seni rupa. Jadi, karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengelolaan titik, garis, bidang, tekstur, warna, sehingga bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan bentuknya, karya seni rupa itu dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Sedangkan berdasarkan fungsinya, karya seni rupa itu dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Karya seni anyaman yang berkembang di Indonesia adalah seni rupa terapan karena anyaman tersebut diaplikasikan atau diterapkan pada berbagai alat keperluan rumah tangga, contohnya misalnya untuk alat memasak, kemudian alat yang ada di dapur. Jadi kesenian anyaman ini menjadi tradisi turun-temurun di daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya ada jenis-jenis anyaman. Jadi jenis-jenis anyaman ini dapat dibedakan lagi berdasarkan bahannya. Yang pertama itu ada anyaman daun bengkuang dan yang kedua itu ada anyaman rotan. Yang pertama itu ada anyaman daun bengkuang. Jadi anyaman daun bengkuang ini bisa diproduksi menjadi tikar. Daun bengkuang ini yaitu tanaman yang memiliki daun yang panjang. Nah, dan juga bisa diambil, setelah diambil itu bisa diolah, yaitu dijemur 2-3 hari sampai kering, kemudian baru bisa dianyam dan ini hasilnya. Selanjutnya ada bahan anyaman yang terbuat dari rotan. Contohnya itu ada bubuk, kemudian ada bakul, kemudian ada keranjang, dan juga ada pemangsai. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya cara pembuatan anyaman dari daun bengkuang dan pun dari rotan. Nah, dari daun bengkuang ini yaitu pembuatannya adalah anyaman tikar. Nah, yang pertama itu pilih daun bengkuang yang cukup lebar dan panjang. Kemudian setelah diambil, daun bengkuang itu dipisahkan dari durinya. Setelah dipisahkan dari durinya, daun bengkuang itu dijemur selama 2-3 hari sampai daun bengkuang itu lentur. Setelah lentur baru bisa dianyam sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya ada cara pengelolaan rotan. Nah, cara pengelolaan rotan itu, rotan diambil dari hutan. Nah, rotan yang sudah matang itu dipilih. Cara memilihnya itu bisa dilihat dari daunnya. Daunnya yang sudah matang itu biasanya warnanya itu
keabu-abuan atau kekuning-kuningan dan daunnya itu banyak yang berguguran atau rontok. Nah, kemudian setelah mendapatkan rotan yang siap dipanen, rotan itu tidak bisa langsung diolah terlebih dahulu, harus melalui proses. Nah, prosesnya itu dijemur selama 2-3 hari sampai rotannya itu berubah menjadi warna. Nah, manfaat dari penjemurannya itu adalah supaya rotan itu tidak berjamur atau tidak membusuk. Nah, rotan yang biasanya disimpan setelah dijemur itu biasanya bertahan sampai bertahun-tahun lamanya. Adapun cara pengolahan rotan yang baru diambil dari hutan itu biasanya setelah rotan-rotan itu dibelah sesuai keinginan atau sesuai bentuk yang ingin kita anyam, rotan itu diraut. Nah, proses perautannya itu berfungsi untuk menghaluskan dan menipiskan bagian-bagian rotan yang telah dibelah tadi agar rotan itu mudah untuk dianyam. Kemudian itu proses perautannya ini berfungsi untuk supaya ukuran yang dibelah tadi sama dan sesuai dengan jenis yang ingin kita anyam. Selanjutnya, adapun manfaat dan kegunaan dari anyaman, baik itu dari anyaman daun bengkoang ataupun anyaman dari rotan. Nah, anyaman dari rotan ini tadi adalah tikar. Nah, manfaatnya itu biasanya bisa untuk menjemur padi, kemudian bisa untuk alas untuk duduk ataupun alas untuk tempat tidur. Kemudian yang dari rotan ini yang pertama ada cupai meneh. Nah, cupai meneh ini biasanya digunakan untuk tempat menyimpan benih padi pada waktu musim nugal di ladang. Nah, meneh ini dilengkapi dengan tali di lingkaran yang kecil. Nah, cara penggunaannya itu bisa dilingkarkan di pinggang. Kemudian ada kemansai. Kemansai itu berbentuk panjang seperti sampan. Nah, kemansai ini biasanya untuk menangkap ikan di sungai ataupun menangkap udang. Nah, cara menggunakan kemansai ini biasanya adalah sisi kanan dan sisi kirinya itu dipegang dan biasanya dibentangkan sesuai arah yang ingin kita tangkap ikannya. Kemudian ada pun bubu. Nah, bubu ini berbentuk lonjong, memanjang, dan di dalamnya itu memiliki penyaring. Penyaringnya ini berfungsi supaya ikan yang tertangkap itu tidak bisa keluar lagi. Nah, bubu itu biasanya digunakan sebagai perangkap ikan yang dipasang di sungai ataupun di parit. Jadi, setelah mempelajari seni rupa anyaman yang ada di Kalimantan Barat, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya seni rupa anyaman ini merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat khususnya, dan memiliki nilai budaya dan ekonomi yang sangat tinggi. Nah, anyaman tradisional juga dapat menjadi sumber pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dilestarikan dan untuk dikembangkan di kalangan generasi muda. Nah, anyaman juga menjadi media untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan alam dan kesenian lokal yang ada di daerah tempat tersebut.